Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dengan semangat dan sukacita yang selalu baru, mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui kenikmatan firman Tuhan yang kita nikmati setiap harinya melalui Renungan 79. Oleh karena itu sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik pasal 27. Ayatnya sedikit Bapak Ibu dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan 2 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Puji Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah peranan penting keluarga. Peranan penting keluarga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, keluarga. Ada yang dimaksud dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi keluarga itu juga berbicara tentang keluarga besar, di mana dalam satu keluarga terdapat ayah, ibu, mungkin kakek, nenek, anak-anak, dan keponakan yang ada dalam seisi rumah. Itu keluarga besar. Namun pada hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui keluarga Yotam. Peranan penting keluarga dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup anak-anak kita, keluarga kita di dalamnya. Keluarga atau orang tua yang memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga, di antaranya ya. Jadi apa saja peranan penting di dalam sebuah keluarga atau bagi orang tua? Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak yang Tuhan karuniakan. Peranan penting bagi keluarga, bagi orang tua yang kedua adalah orang tua hendaknya senantiasa menjadi pendengar setia bagi anak, baik keluhannya, baik sukacitanya, kebahagiaannya, dan keseharian dari anak-anak. Dan peranan penting yang ketiga bagi keluarga atau bagi orang tua adalah orang tua berperan penting memperhatikan pergaulan anak-anak sehari demi sehari. Dan yang keempat, peranan penting bagi keluarga atau orang tua yaitu memperhatikan dan bertanggung jawab tentang pertumbuhan rohani dan jasmani dari anak-anak yang Tuhan karuniakan, atau bertanggung jawab bagi seisi keluarga yang bersama dengan kita. Raja Yotam yang kita baca dalam dua Raja-Raja pasal 27 ini dikatakan mempunyai orang tua yang memberikan pengaruh baik dalam kehidupannya, dalam pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kerohanian Raja Yotam. Dari kecil sampai ia dewasa, dikatakan pada ayat yang pertama pada umur 25 tahun ia terpilih menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yotam dapat dipilih atau dipercayakan oleh Tuhan, oleh masyarakat Israel pada waktu itu untuk menjadi raja? Karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam keluarga yang terpelihara baik kebutuhan rohaninya juga jasmaninya, sehingga dia bertumbuh dengan baik dan juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang raja. Dan selama ia menjadi raja, dikatakan Raja Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan contoh teladan dari nenek moyangnya Daud, juga ayahnya Raja Uzia pada waktu itu. Meskipun Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu membaca sejarah dari Raja Uzia, dia melakukan satu pelanggaran, yaitu mengambil hak imam, yaitu mempersembahkan korban persembahan yang seharusnya dilakukan oleh imam, dan dia mengalami sakit kusta. Tapi tidak itu yang kita bahas pada hari ini, tapi pengajaran baik, arahan baik, pola peranan penting orang tua di dalam keluarga mereka, sehingga lahirlah seorang putra yang bernama Yotam, dan sampai usia dewasanya dia mengemban suatu tugas yang luar biasa besar dari Tuhan.
Dan selama pemerintahannya menjadi raja, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tidak seperti saudara-saudaranya raja-raja yang lain, baik di Yehuda maupun di Israel. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Allah murka kepada mereka. Berbeda dengan kehidupan Raja Yotam. Yang dia lakukan adalah hal-hal yang benar, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Berbahagialah bagi Bapak Ibu juga ya, yang mungkin memberikan nama anak-anaknya dengan sebutan Yotam. Karena dia adalah orang yang terberkati, dia adalah orang yang melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peranan penting orang tua adalah memberikan teladan yang baik bagi anak-anak di dalam keluarga. Raja Yotam meniru teladan dari orang tuanya sehingga ia berhasil di dalam kehidupannya dan sampai akhir hidupnya dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia mendapatkan pengawasan, pengajaran yang baik di dalam keluarganya. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Raja Yotam pun mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya kepercayaan saya secara pribadi ketika belajar akan firman Tuhan ini, tapi juga dijelaskan oleh firman Tuhan pada ayatnya yang ke-6, bahwa Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya dan ia menjadi kuat. Ayat 6 saya bacakan untuk kita semua. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam dari kecil sampai ia dewasa, dia mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan. Dia menaruh percaya kepada Tuhan. Di dalam kepemimpinannya menjadi pemimpin bagi bangsa umat pilihan Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan dikatakan dia menjadi kuat. Kuat secara jasmani dan rohani. Dan juga kokoh di dalam memimpin umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan bagi kita setiap keluarga, setiap kita orang tua tentu memiliki kerinduan yang sama. Ingin anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi anak-anak, pemuda, remaja, bahkan ketika mereka berkeluarga, mereka bekerja. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan mungkin bisa melebihi kita orang tua mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka pun juga dapat melayani pekerjaan Tuhan. Tentu itu satu keindahan yang dirindukan pada setiap keluarga atau para orang tua yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikanlah teladan yang baik buat anak-anak kita. Supaya mereka menaruh percaya mereka kepada Tuhan. Dan lewat hal apa teladan yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita? Mulai dari perkataan kita Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan perkataan yang baik dalam keluarga, anak-anak kita pun di luar, di lingkungan dimanapun mereka berada, mereka akan senantiasa menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Dalam hal apa lagi? Dalam etika Kristen, etika kehidupan kita anak-anak Tuhan, tentu harus memiliki etika yang baik, sopan santun dalam keluarga. Contoh-contoh hal kecil yang merupakan dasar yang kami berikan kepada anak-anak yang ada di Gloria, ya, anak-anak yang masih usia belia, usia 3, 4 tahun, 4, 5, 6 tahun. Kami selalu memberikan pelayanan yaitu etika Kristen, mengucapkan terima kasih, permisi, minta tolong dan lain sebagainya. Hendaklah perkataan ini juga ada dalam keluarga kita, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Tidak menjadi sungkan bagi kita orang tua meminta maaf kepada anak kita yang mungkin lebih kecil usianya daripada kita ketika kita pun orang tua melakukan kesalahan. Sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh dalam kerohanian yang baik. Oleh karena itu juga berikan teladan dalam hubungan dengan Tuhan. Orang tua yang setia mencari Tuhan, pasti putra-puterinya, keturunannya, keluarganya akan melihat teladan baiknya dan akan hidup menurut tingkah laku dari keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Pelihara hari-hari kita di dalam Tuhan, sehingga keluarga kita pun terpelihara di dalam Tuhan. Berikan teladan yang baik.
terutama dalam hal kerohanian. Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Carilah akan Tuhan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baik kesempurnaan pertumbuhan jasmani yang baik dan rohani yang baik. Itu Tuhan akan anugerahkan ketika kita mengutamakan Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti Raja Yotam, dia menjadi kuat ketika dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekolah yang nomor 1 adalah dalam rumah tangga. Peranan keluarga, peranan orang tua itu sangat penting dan menentukan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita ke depannya. Dan sekolah yang nomor 2 adalah lingkungan, di mana lingkungan akan memberikan pengaruh yang besar buat anak-anak kita. Tetapi kalau pondasi kerohaniannya kuat di dalam rumah tangga, mereka tidak akan terpengaruh oleh lingkungan keadaan di mana mereka ada. Sekolah yang ketiga adalah sekolah secara formal. Banyak orang tua yang keliru cara pandangnya. Mereka menitik beratkan sekolah formal untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Yang sebenarnya sekolah yang pertama di mana orang tua memiliki peranan penting untuk mendidik anak-anak itu di dalam keluarga. Oleh karena itu menjadi doa kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD Sadai Magelang, Bapak Ibu Saudara siapapun yang menikmati Renungan 79 ini akan menjadi keluarga-keluarga yang hidup rukun di dalam Tuhan. Keluarga yang mengarahkan pandangannya dalam Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan dengan baik. Dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya ditinggikan, dipelihara, diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga GPD Sadai Magelang, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian pribadi, baik kesembuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam pribadi, dalam keluarga, pemulihan masalah pribadi dan keluarga atau lain sebagainya, Bapak Ibu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang selalu memegang peranan penting dalam hidup kami. Dan kami Tuhan mau berserah sepenuhnya kepadamu, menyerahkan keluarga-keluarga kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat memberkati keluarga kami. Keturunan kami menjadi keturunan yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Tuhan, ajarlah keluarga GPD Sadai Magelang menghitung hari-hari sedemikian hingga keluarga GPD Sadai Magelang beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah keluarga GPD Sadai Magelang di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya keluarga GPD Sadai Magelang bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari keluarga GPD Sadai Magelang. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.